Apakah kamu suka berenang? Menurut kamu, apa hal yang paling sulit dalam berenang? Latihan mengambang, latihan meluncur, atau latihan menyelam? Ya, dibandingkan dengan aspek berenang lainnya, ternyata latihan menyelam hal yang paling sulit loh. Ya, karena ketika kita menyelam, seolah badan kita akan terangkat ke atas, sehingga kita membutuhkan usaha yang lebih untuk mencapai dasar air. Apalagi kalau kita berenang di air laut. Semakin dalam kamu menyelam, maka kepala kamu akan semakin sakit. Tidak jarang kuping terasa pengang karena tekanan dari dasar air. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada video ini kita akan belajar lebih jauh materi tekanan hidrostatis dan bejana berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pasti kamu sudah siap untuk belajar kan? Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Dan buat kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oh iya teman-teman, coba deh perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira mana ya penyelam yang mengalami kesulitan dalam berenang? Secara fisika, kita bisa membuktikan bahwa penyelam yang bagian bawah ternyata lebih sulit dalam berenang dibandingkan penyelam yang berada di permukaan air. Kenapa demikian? Karena penyelam yang berada di bawah ini terkena tekanan hidrostatis yang jauh lebih besar daripada penyelam yang di bagian atas. Lalu, apa ya tekanan hidrostatis itu? Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya pada zat cair terhadap suatu bidang tekan pada kedalaman tertentu. Adapun rumus dari tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis, G adalah gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman. Nanti akan kita bahas pada contoh soal ya. Berdasarkan rumus tekanan hidrostatis ini, kita dapat melihat bahwa kedalaman berbanding lurus dengan tekanan. Oleh karena itu, semakin tinggi kedalamannya, maka akan semakin tinggi juga tekanannya. Semakin dalam kamu menyelam, maka semakin ada tekanan yang besar yang kamu rasakan, sehingga kepala kamu terasa sakit. Nah, inilah konsep yang ada pada penyelam tadi, bahwa pada penyelam yang menyelam terlalu dalam akan memiliki tekanan yang besar sehingga akan kesulitan berenang, berbeda dengan penyelam yang berada di atas permukaan tadi. Oh ya teman-teman, sekarang coba kita buktikan konsep tekanan hidrostatis ini pada contoh berikut ya. Di sini aku punya bak air yang memiliki 3 lubang keran dengan jarak yang berbeda. Coba pikirkan, kira-kira pada keran yang manakah akan mengeluarkan air lebih jauh? Wah, ternyata jawabannya adalah keran yang C. Kenapa demikian? Kalau kita ingat konsep tentang tekanan hidrostatis tadi, semakin dalam kedalamannya, maka tekanannya akan semakin besar. Coba kita cek gambar bak air ini ya. Kalau kita lihat ada 3 keran, A, B, C. Kalau kita lihat dengan seksama, jarak yang paling jauh atau yang paling dalam adalah keran yang C. Ini sesuai dengan konsep tekanan hidrostatis bahwa kedalamannya akan berbanding lurus dengan tekanannya. Semakin dalam kedalamannya, maka tekanannya semakin besar. Nah, otomatis dari gambar ini, tekanan yang paling besar adalah pada keran yang C. Benar sekali. Jadi perlu diingat nih, untuk memastikan jaraknya pada tekanan hidrostatis, dilihat dari permukaan zat cairnya ya, bukan pada dasar air. Hasilnya ketika keran C dibuka, dia memiliki tekanan yang tinggi sehingga akan mengakibatkan keluarnya air itu semakin jauh. Pokoknya tekanan hidrostatis ini hanya seberapa besar tekanan yang diberikan pada zat cair tergantung kedalamannya. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita kupas tuntas dari rumus tekanan hidrostatis serta contoh-contohnya. Di depan ini aku udah menuliskan rumus dari tekanan hidrostatis, di mana pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Ingat, huruf P yang agak miring ini dibacanya adalah Rho.
lambangnya seperti ini ya. pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter pangkat 2 atau bisa juga Pascal. Yang kedua adalah Rho. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Dan H adalah kedalaman, satuannya adalah meter. Jadi ini bisa kalian lihat dengan seksama. Seperti biasa, aku selalu memberikan rumus saktinya. Nah, di sini aku udah buat segitiga. Namun, karena ini ada 4 item, makanya aku buat ada 4 kotak. Di sini kita tulis pH-nya ada di atas, Rho-nya di kiri, G di tengah, dan H-nya di sebelah kanan. Jadi ketika kita akan mencari kedalaman, makanya kedalamannya ditutup. Berarti kalau kita cari kedalaman, H adalah pH dibagi Rho dikali G. Jadi itu kalau ingin mencari kedalamannya. Begitu juga kalau ingin mencari G, G-nya ditutup seperti biasa, lalu nyari Rho-nya ditutup. Tapi biasanya untuk Rho dan G ini, dia sudah ada nilai yang memang tidak akan berubah. Yaitu untuk massa jenis itu 1000 kg, massa jenis zat cair ya, itu 1000 kg per meter pangkat 3. Dan untuk gravitasi biasanya, kalau tidak 9,8 maka dia 10, tergantung dari soalnya. Gimana? Sampai sini sudah paham? Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini untuk contoh soal yang pertama, ada sebuah bejana yang berada ada ikan ini. Ada ikan yang di dalam bejana tersebut. Berapakah tekanan hidrostatisnya jika kedalaman ikan 5 meter dengan massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3? Dan di sini ada gravitasinya 9,8 meter per sekon pangkat 2. Kita cari dulu D1-nya. D1-nya ada kedalaman, berarti H. H-nya adalah 5 meter. Terus ada apa lagi? Ada massa jenis, berarti Rho. Massa jenis zat cairnya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu ada apa lagi? Ada G, gravitasinya 9,8 meter per sekon pangkat 2. Lalu ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Berarti D2-nya adalah pH. Lalu kita masuk ke D3 di sini ya, sampingnya. D3 sama dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Rho-nya adalah 1000 dikali G-nya adalah 9,8. Lalu H-nya adalah 5 meter. Langsung kita kalikan. 1000 dikali 9,8, 9800. Komanya hilang ya, dikali 5. Hasilnya adalah 49.000 Pascal atau Newton per meter pangkat 2. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini aku buat contohnya agak mirip tapi juga agak berbeda. Kenapa miripnya? Coba kita perhatikan. Di sini tidak dilihat atau dituliskan berapa kedalamannya. Yang ada kedalaman dari 2, yaitu ada 4 meter dan 2 meter. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita tulis dulu D1-nya seperti biasa. Diketahui ada Rho. Rho-nya ada 1000 kg per meter pangkat 3. Lalu ada G, gravitasinya ada 10 meter per sekon persegi. Lalu ada H. Nah, karena ini kedalamannya ada 2, kita buat aja di sini yang ini H1, yang ini H2. H1-nya adalah 4 meter, lalu H2-nya adalah 2 meter. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika ada 2 kedalaman, maka kita harus mencari selisihnya. Mencari selisihnya bagaimana? Berarti dikurang H1 dikurang H2, maka 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2 meter. Nah, barulah kita akan menemukan kedalamannya. Nah, kalau sudah diketahui, kita buat D2 ya. D2-nya apa yang ditanyakan? Tekanan hidrostatis, berarti pH-nya berapa? Kalau sudah, kita masuk D3 ditanya. Masukin rumusnya. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya ada 1000 dikali G-nya
10, lalu dikali hanya tadi berapa hasil selisih? 2. Hasilnya adalah 20.000 Newton per M pangkat 2. Begitu teman-teman. Aku harap ini mudah dan dapat dicerna lebih baik. Oh ya teman-teman, ngomongin fluida dan tekanan, maka tidak akan terlepas dari bejana berhubungan. Sebenarnya konsep bejana berhubungan itu simple banget loh. Kayak air pada umumnya, di mana air akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Ketika kita punya bejana yang saling berhubungan, maka permukaan airnya akan sama rata sesuai dengan bejana tersebut. Gampang kan? Masalahnya adalah bagaimana jika jenis air yang kita tuangkan ke dalam bejana itu berbeda-beda. Di salah satu pipa U akan diisi minyak, sedangkan di pipa lainnya akan kita isi air. Apakah hasilnya tetap sama? Jawabannya adalah tidak, karena massa jenisnya berbeda. Artinya, salah satu dari kedua zat tersebut ada yang lebih enteng, sehingga ada bagian yang berada di atas dan tidak tercampur. Namun menariknya, kedua jenis zat cair ini memiliki tekanan yang sama. Adapun hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila pertama, tekanan di atas bejana tidak sama. Misalnya, ada salah satu bejana yang tertutup. Kedua, diisi oleh 2 macam atau lebih zat cair. Ketiga, digoyang-goyangkan. Dan yang keempat, salah satu bejana berupa pipa kapiler. Kira-kira segini dulu ya penjelasan dari tekanan hidrostatis dan bejana berhubungan. Intinya, tekanan hidrostatis ini akan berhubungan erat dengan kedalaman zat cair. Dan aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kamu yang selalu stay tune pada video-video aku. Dan aku tidak lupa untuk menambah pemahaman kamu dalam materi bejana berhubungan serta tekanan hidrostatis. Silakan kerjakan soal-soal pada akhir video. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.